Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan semua, menyangkut tentang RUU HIP ini tentu bermasalah ditinjau dari aspek filosofis, yuridis, teoritis, maupun sosiologis. Apa yang disampaikan oleh para ahli bahwa RUU HIP ini pertama adalah bertentangan dengan Pancasila, tidak sesuai keberadaannya. Kenapa? Karena mengambil alih kedudukan Pancasila itu sendiri. Pancasila itu dibahas di Badan BPUPKI dalam rangka untuk menentukan dasar filsafat negara, filosofis Islam. Jadi di BPUPKI itu yang ditekankan adalah dasar filsafat negara, ya. Bukan ideologi. Kemudian dia menjadi norma dasar, stat fundamental norms. Dia menjadi norma dasar berarti kedudukannya juga sebagai sumber segala sumber hukum. Pertanyaan filosofisnya, bagaimana suatu RUU dengan mengambil nomenklatur ideologi, tetapi justru di dalamnya berbicara yang pada prinsipnya adalah dasar filsafat negara itu. Itu dapat diketahui ketika ada pemerasan terhadap Pancasila dengan mengacu kepada konsep Bung Karno saat sidang di BPUPKI. Ekasila, Trisila. Nah, itu adalah tawaran dari Bung Karno. Yang walaupun tidak menjadi keputusan. Berarti apa yang kita kenal dengan Trisila, Ekasila, kemudian dimasukkan dalam RUU, berarti RUU itu kedudukannya ya seperti Pancasila. Itulah yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Kemudian apabila RUU itu disetujui, ya, dengan catatan disetujui RUU ini, maka telah terjadi perubahan atau penggantian terhadap ideologi negara. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Suteki bahwa menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 menyangkut dengan keamanan negara, hal tentang ancaman yang membahayakan negara, dalam hal ini ideologi komunis, Marxis atau Leninisme, itu sangat domain diatur dalam Undang-Undang 27. Tepatnya pada pasal 107 huruf D. Ya, perubahan atau penggantian itu adalah suatu hal yang sama. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Dalam RUU itu jelas ada perubahan. Yang paling signifikan adalah menyangkut sila ketuhanan yang Maha Esa dan sila keadilan sosial. Dua sila ini dihadap-hadapkan. Bahkan sila ketuhanan yang Maha Esa, kedudukannya sebagai sila pertama, itu dialihkan ke sila yang kelima. Sila yang kelima, keadilan sosial, menempati posisi sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada mutasi, ada perubahan sila. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila kelima, keadilan sosial menjadi sila pertama. Konsekuensinya adalah bahwa keadilan sosial telah dilepaskan keberlakuannya dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa tidak lagi meliputi, tidak lagi
mendasari, tidak lagi menjiwai sila kelima dan bahkan sila yang lainnya. Nah, jika demikian halnya menyangkut dengan keadilan sosial, tentu terkait dengan sistem ekonomi. Apabila nilai-nilai agama, nilai ajaran agama yang mengacu kepada sila ketuhanan yang Maha Esa, di sisi lain sila ketuhanan yang Maha Esa tidak lagi menjiwai, mendasari sila keadilan sosial, maka sistem ekonomi apa yang digunakan? Berarti jelas sistem ekonomi Islam tidak menjadi rujukan. Tegasnya hanya ada dua alternatif. Apakah sistem ekonomi liberalis kapitalis atau sistem ekonomi sosialis komunis? Ya, dengan catatan komunis sekarang berbaju atau berwajah liberalis dan bahkan lebih kapitalis. Perubahan terkait lainnya adalah tentang esensi ketuhanan yang Maha Esa. Tuhanan yang Maha Esa disebutkan ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam Islam tidak dikenal istilah maupun paham maupun ajaran ketuhanan yang berkebudayaan. Berarti di sini Islam sebagai din diletakkan, diposisikan yang sama dengan kebudayaan. Apakah ini dapat dibenarkan dalam syariat Islam? Allah yang agung dengan ajaran-ajarannya yang sangat benar kemudian diharuskan, diuji, diselaraskan dengan budaya yang demikian multi. Dan budaya apakah juga dapat menyamai nilai-nilai ajaran agama? Dengan demikian tentu ini akan bermasalah ketika diterapkan. Begitu banyak membuka ruang kesesatan terhadap pemikiran-pemikiran yang berkembang saat ini. Di situ ada sepelis, pluralis, liberalis, bahkan ada Islam Nusantara yang mengedepankan kebudayaan. Belum aliran-aliran sesat yang lainnya. Pemahaman ini jelas sangat bertentangan dengan agama, dalam hal ini agama Islam, dan Pancasila itu sendiri. Agama dan budaya dipersamakan sangat salah fatal. Terlebih lagi disebutkan peranan agama bukan dalam pembangunan nasional, tetapi sub bidang pembangunan nasional. Peranan agama hanyalah untuk membentuk mental. Peranan agama membentuk mental, kepribadian mental, dan budaya itu sendiri. Dia disebut satu kalimat agama itu dengan rohani. Jelas ini sekali lagi tidak sesuai. Dan bagaimana kelanjutan dalam perjuangan menerapkan nilai-nilai maslahat syariat Islam dalam sistem hukum nasional pasti akan menghadapi hambatan yang luar biasa. Dan bahkan akan dinegasikan. Sehingga perjuangan penerapan nilai-nilai syariat Islam yang tidak memandang kemanfaatannya berdasarkan syara, ini akan dihadang jika RUU ini berhasil menjadi undang-undang. Kita dapat membayangkan bagaimana dulu ketika masa kolonial ada teori yang terkenal disebut teori resepsi. Penggagasnya adalah Senok Hargonya. Dikatakan oleh dia bahwa hukum Islam dapat berlaku
sepanjang hukum adat dapat menerimanya. Kalau hukum adat dapat menerimanya, maka berlakulah hukum Islam itu. Tetapi kalau hukum adat tidak menerimanya, maka hukum Islam tidak berlaku. Berarti di sini yang superior adalah hukum Islam, bukan hukum Islam. Yang superior dan menentukan adalah budaya. Ketika budaya mengatakan dapat menerima, maka barulah hukum Islam itu diterima. Inilah dasar teoritis yang menyebabkan ketuhanan yang berkebudayaan itu sangat-sangat melukai perasaan hati umat Islam dan berimplikasi terhadap syariat Islam. Profesor Hazairin menandingi teori resepsi dengan mengatakan ini adalah teori iblis. Dia harus exit. Teori resepsi adalah teori iblis karena menempatkan hukum Islam dalam derajat yang sangat-sangat rendah di mata hukum adat. Sekarang kita sudah lihat berbagai banyak paham pemikiran yang menyimpang. Saya dalam artikel saya dalam kajian HRS Center menyimpulkan bahwa dalam RUU HIP ini ada paham Tritunggal. Disingkat Tritunggal Kebumen. Kebumen ini bukan nama daerah tapi adalah singkatan. Kebumen. Keadilan sosial. Bu adalah budaya. Budaya di sini menunjuk ketuhanan yang berkebudayaan. Men menunjuk pada mental. Jadi Tritunggal di sini menyatukan 3 entitas. Yang pertama adalah material. Material itu adalah ya keadilan sosial itu sendiri. Ya. Kemudian Tuhan. Tuhan menunjuk kepada paham ketuhanan yang berkebudayaan. Dan jiwa yang diwakili dengan mental. Ketiganya dapat dibedakan tapi merupakan satu kesatuan dalam paham Tritunggal ini. Paham Tritunggal ini adalah sintesis dari konsep Trisila dalam memahami Pancasila. Dari keadilan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan, dan mental ini, semuanya ini berujung kepada penegasian syariat Islam dan menjadikan Pancasila itu sebagai kekuatan yang sangat kuat, menjadi alat yang sangat kuat bagi siapa saja yang menjadi rezim. Dan bahkan disebutkan dalam RUU bahwa presiden sebagai pemegang kekuasaan pembinaan haluan ideologi Pancasila. Ini sama juga menjadikan presiden itu sebagaimana layaknya Pancasila itu sendiri. Ditambahkan akan dibentuk kementerian atau badan di bidang kependudukan dan keluarga nasional. Ya, padahal kita sudah ada BKKBN. Kedua, dibentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sudah ada juga BPIP. Ketika kedua lembaga ini dibentuk berdasarkan undang-undang dan terkait dengan misi tata masyarakat Pancasila guna membentuk manusia Pancasila, maka hipotesis saya, sekali lagi, asumsi kami dari HRS Center, akan terjadi ideologi terpimpin dengan presiden yang akan memimpin secara langsung. Akan terjadi pemaksaan ideologis. Ideologi terpimpin ini ya sama seperti keberlakuannya azas tunggal.
pada masa sebelumnya. Bagaimana mungkin menciptakan manusia Pancasila, tetapi ketuhanan yang Maha Esa dihadap mukakan dengan keberadaan budaya dan mental. Keberadaannya juga harus diukur dengan kemanusiaan yang adil yang beradab. Keberadaannya sebagai pembentuk mental budaya dan keadilan sosial yang posisinya sebagai sila pertama juga akan merubah makna pasal 29 ayat 1 Konstitusi. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa tergantikan dengan negara berdasar atas keadilan sosial. Inilah perubahan terhadap Pancasila. Ketika perubahan itu terjadi, maka menurut kekuatan pasal 107 huruf D Undang-Undang 27 tahun 99 yang mengatur tentang keamanan negara dari bahaya ancaman komunis, Marxis, dan Leninisme kepada pelakunya, ini dapat diterapkan proses pidana. Sepanjang dalam diri seseorang atau kelompok itu ada maksud. Maksudnya apa? Ia merubah. Merubah apa? Berubah Pancasila. Ada mens rea, ada subjektif onreh elemen. Nah, berarti ada kesengajaan. Kesengajaan menuju kepada perbuatan, perbuatannya yaitu melakukan perubahan. Perubahan itu dapat dilakukan dengan lisan maupun dengan tulisan dan bahkan disebut dalam media apapun. Pasal Aqua menyebut dalam media apapun. Kesimpulannya, ia termasuk dalam proses rancangan undang-undang, walaupun oleh pejabat politik, walaupun oleh lembaga politik. Ya, itulah aspek hukumnya. Masalah dengan maksud ini menunjuk kepada sikap batin. Dia adalah tanda adanya kesalahan. Kesalahan itu menunjuk kepada penggunaan pikiran yang salah. Ketika sekelompok orang melakukan suatu perbuatan dengan maksud, maka ada pernyataan pikiran secara kolektif dengan menggunakan pikiran secara salah untuk suatu maksud tertentu, yakni merubah Pancasila. Tadi saya sudah sampaikan, dan pakar-pakar yang lain sudah menyampaikan, begitu banyak perubahan-perubahan itu dilakukan. Dilakukan di lembaga politik dengan didahului pengkajian-pengkajian tertentu. Kemudian dibahas di badan legislatif. Kemudian disahkan menjadi undang inisiatif. Jelas di dalamnya terkandung pernyataan kolektif. Di dalamnya jelas mengandung kesengajaan yang bercorak dengan maksud. Dengan maksud ini tidak lain, tidak bukan, memang dikehendaki, memang diingini. Apabila mengacu kepada teori pengetahuan, maka para pelaku itu tentu memiliki kedudukan yang eksklusif, memiliki pendidikan di atas rata-rata. Ya, ada dilihat dari intelektualitas dan jabatan sosial. Oleh karena itu, RUU ini bukan hanya ditunda, harus ditolak, dihentikan pembahasannya, dianggap tidak ada. Dia harus disuntik mati, dikuburkan tanpa dikafani, tanpa dimandikan, tanpa disolatkan, tanpa didoakan. Ini RUU adalah hasil perzinahan antara komunis, Marxis, Leninisme, sepilis, pluralis,
liberalis, dan aliran sesat yang lainnya. Hasil perzinahan. Untuk apa? Diobati. Diobati kemudian dengan bahasa ditunda, kemudian dibahas lagi pasal-pasalnya. Bahkan ada wacana untuk diganti dengan yang serupa. Jelas ini hasil perselingkuhan, hasil perzinahan. Disuntik mati, dikubur dalam-dalam. Dan jangan lupa, harus dicari sumber siapa, fraksi mana yang menjadi pengusung. Yang menjadi inisiator. Karena menurut pasal 27 Undang-Undang 1999 pasal 107D itu jelas ada ancaman pidananya. Kemudian juga mengacu ke Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terhadap suatu partai politik yang menganut menyebarkan, mengembangkan paham ideologi terlarang dalam hari ini komunis, Marxis, Leninisme kepada Mahkamah Konstitusi. Itu oleh pemerintah, ya, digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ya baik, host, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih Bapak Dr. Abdul Khair Ramadan. Banyak hal ya